Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, banyak sekali peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW guna memperjuangkan agama Allah. Salah satunya adalah Perang Hudaybiyah dan Perang Khaybar. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah berangkat untuk melaksanakan umrah bersama 1000 sekian orang jamaah. Ada yang mengatakan bersama 500 orang jamaah. Ada juga yang berpendapat bahwa jumlahnya 400 orang jamaah. Riwayat lain menyebutkan 300 orang jamaah. Terdapat juga riwayat lainnya yang menyebutkan jumlah yang berbeda-beda. Adapun yang menerangkan bahwa beliau keluar dengan membawa 700 orang jamaah, pendapat ini jelas-jelas keliru. Ketika mengetahui hal itu, kaum musyrikin mengumpulkan sekutu-sekutu mereka dan keluar dari Mekah untuk menghalangi beliau melakukan umrah pada tahun itu. Orang-orang kafir mengirim pasukan berkuda mereka yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid menuju Qura Al-Ghamim. Namun, Rasulullah kemudian mengambil jalan lain hingga sampai juga di Hudaybiyah. Nabi dan kaum musyrikin saling mengirimkan utusan, hingga datanglah Suhail bin Amr yang mengajak berdamai, dengan syarat mereka atau kaum muslimin harus kembali pulang pada tahun ini, dan baru boleh melakukan umroh pada tahun berikutnya. Rasulullah menyetujui syarat yang diajukan mereka, tidak lain karena Allah memang hendak memberikan berkah dan kemaslahatan melalui perjanjian tersebut. Kesepakatan itu tidak disukai oleh sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Al-Khattab. Ia pun bertukar pikiran dengan Abu Bakar As-Siddiq tentang masalah itu, lalu kembali berdialog dengan Rasulullah. Ternyata jawaban Rasulullah sama persis dengan jawaban Abu Bakar, yakni bahwasanya beliau hanyalah hamba dan utusan Allah yang tidak mungkin mendurhakai perintahnya, dan dia pasti akan memberi pertolongan kepada nabinya. Imam Al-Bukhari menukil kisah ini secara lengkap dalam kitab sahihnya. Suhail bin Amr memberi syarat agar kaum muslimin pulang pada tahun ini. Mereka baru boleh berumrah tahun depan. Selain itu, orang-orang muslim hanya boleh masuk Mekah dengan pedang atau senjata yang tersarung. Juga tidak boleh tinggal di negeri tersebut lebih dari 3 hari, serta bersedia memberikan jaminan keamanan kepada manusia atau antara kaum musyrikin dan kaum muslimin dalam jangka waktu 10 tahun. Perdamaian itu sebenarnya menjadi sebab terbesar terrealisasinya berbagai penaklukan atau wilayah bagi kaum muslimin, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Berdasarkan perjanjian tersebut, setiap orang bebas memilih, boleh bergabung bersama Rasulullah dan boleh juga ikut bersama kaum Quraisy. Di samping itu, setiap orang dari mereka yang datang kepada Rasulullah, walaupun seorang muslim, harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Sebaliknya, siapa saja orang muslim yang datang kepada mereka tidak perlu dikembalikan. Allah membenarkan isi perjanjian itu, kecuali terhadap kaum wanita mukmin yang berhijrah. Mereka tidak boleh dipulangkan kepada kaum musyrikin, karena pada saat itu kaum wanita muslimah sudah tidak dihalalkan lagi bagi orang-orang kafir. Ini termasuk perkara mulia yang terjadi dalam masalah usul, yaitu mengkhususkan as-sunnah dengan Al-Quran. Sebagian ulama menganggapnya sebagai penghapus hukum, seperti mazhab Abu Hanifah dan sebagian kalangan ahli usul. Namun, itu bukanlah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama mutaakhirin. Perbedaan pendapat dalam masalah ini termasuk ringan karena pokok masalahnya kembali kepada makna tekstual. Sebelum terjadinya perdamaian ini, Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah SAW ke Mekah untuk memberitahukan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, namun untuk melaksanakan umrah. Karena kedudukan Utsman yang terhormat, maka kaum musyrikin Quraisy menawari Utsman untuk melakukan tawaf. Namun, Utsman menolak dan berkata,
aku tidak akan bertawaf sebelum Rasulullah melakukannya. Sebelum Utsman kembali, tersebar kabar bahwa ia dibunuh. Tentu saja hal itu membuat Rasulullah sedih. Oleh sebab itu, Nabi memanggil para sahabatnya untuk melakukan baiat perang. Mereka pun berbaiat kepada beliau di bawah pohon di tempat itu, yaitu pohon Samura. Jumlah sahabat yang berbaiat di bawah pohon tersebut sama dengan jumlah mereka yang berangkat bersama Rasulullah ke Hudaybiyah, kecuali Al-Jud bin Qais yang bersembunyi di balik untanya karena kemunafikan dan keciutan nyalinya. Demikian juga Abu Suraihah yang nama aslinya Huzaifah bin Usaid. Huzaifah memang menyaksikan perjanjian Hudaybiyah, namun ada yang menyebutkan bahwa ia tidak sempat berbaiat. Sementara itu, riwayat lain menyebutkan bahwa ia telah berbaiat. Yang pertama kali berbaiat pada saat itu adalah Abu Sinan, Wahab bin Misan, saudara Uqaisyah bin Misan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali berbaiat adalah putranya, yakni Sinan bin Abi Sinan. Pada kesempatan itu, Salamah bin Al-Aqwa berbaiat sebanyak 3 kali atas perintah Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim darinya. Rasulullah meletakkan tangannya di atas diri beliau yang mulia seraya berkata, "Ini untuk Utsman." Hal itu tentu saja lebih mulia bagi Utsman daripada langsung hadir dalam baiat tersebut. Setelah itu, Allah menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon." Quran Surah Al-Fat ayat 18. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk neraka siapa saja yang ikut dalam baiat di bawah pohon tersebut." Itulah baiat ar-ridwan. Seusai mengadakan kesepakatan dengan kaum musyrikin, sebagaimana disebutkan di atas, Nabi langsung melakukan tahalul atau mencukur rambut kepala dari umrohnya. Kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hal yang sama. Namun, mereka merasa keberatan untuk mengerjakannya. Para sahabat tidak melakukan tindakan apapun, menunggu barangkali ada penghapusan hukum tersebut. Nabi marah karena sikap mereka itu, sehingga beliau masuk kemah menemui Ummu Salamah. Beliau menceritakan tentang sikap para sahabat tersebut kepada istrinya. Ummu Salamah menyarankan, "Keluarlah engkau, wahai Rasulullah, sembelilah hewanmu, lalu cukurlah rambutmu. Niscaya kaum muslimin akan mengikutimu, wahai Rasul Allah." Rasulullah pun keluar dan melakukan saran istrinya tersebut. Maka kaum muslimin segera mengikuti perbuatan beliau. Mereka semua mencukur rambut, kecuali Utsman bin Affan dan Abu Qatadah Al-Haris bin Ar-Rib'i. Keduanya hanya memendekkan rambut saja. Demikianlah yang disebutkan oleh As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudhul Unus. Para sahabat nyaris saling membunuh karena kesedihan yang amat mendalam ketika itu. Menurut mereka, kaum musyrikin telah mengikat kaum muslimin dengan berbagai persyaratan sesukanya, sedangkan Rasulullah menuruti saja kemauan orang-orang kafir itu. Semua perbuatan itu didorong oleh keberanian mereka yang luar biasa. Semoga Allah meridhai mereka dan karena kemauan mereka yang kuat dalam membela Islam. Akan tetapi, Allah lebih mengetahui hakikat segala perkara dan mengetahui kemaslahatannya daripada mereka. Oleh karena itu, ketika Rasulullah kembali ke Madinah, Allah menurunkan surat Al-Fat secara lengkap tentang peristiwa tersebut. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kalian menganggap bahwa kemenangan yang dimaksud adalah Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, sedangkan menurut kami adalah perjanjian Hudaybiyah." Memang benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Allah menjadikan perjanjian Hudaybiyah sebagai sebab terjadinya penaklukan Makkah, sebagaimana yang akan kami jelaskan nantinya insya Allah. Allah pun menggantikannya atau kerugian kaum muslimin karena perjanjian Hudaybiyah dengan kemenangan di Khaybar sebagai pendahuluan dan balasan langsung. Pada saat itu, kaum muslimin bermukim di Hudaybiyah lebih kurang 20 hari. Setelah kembali ke Madinah, Rasulullah menetap di sana hingga bulan Muharram pada tahun 7 Hijriah. Pada akhir bulan Muharram, beliau bertolak ke Khaybar. Dinukil dari Malik bin Anas bahwa penaklukan Khaybar terjadi pada tahun 6 Hijriah.
Sedangkan menurut jumhur ulama, penaklukan itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ibnu Hazm menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 6 Hijriah tanpa diragukan lagi. Itu didasari oleh istilah beliau, yaitu permulaan tahun dihitung mulai dari bulan Rabiul Awal, yaitu saat Rasulullah datang pertama kali ke Madinah untuk berhijrah. Namun, tidak seorang pun ulama yang mengikuti pendapatnya, sebab mayoritas ulama berpendapat bahwa permulaan tahun dihitung dari bulan Muharram pada tahun tersebut. Orang pertama yang mencatat penanggalan tersebut adalah Ya'la bin Umayyah di Yaman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad sahih yang sampai kepadanya. Ada juga yang mengatakan Umar bin Al-Khattab. Peristiwa itu terjadi pada tahun 16 Hijriah, sebagaimana akan diuraikan di tempat lain. Rasulullah pun berangkat ke Khaybar. Beliau sempat menunjuk Numailah bin Abdullah Al-Laythi sebagai amir sementara di Madinah. Ketika tiba di Khaybar, beliau mengepung satu persatu benteng-benteng Khaybar. Allah pun memberikan kemenangan untuk nabinya dan menjadikan harta mereka sebagai ghanimah bagi beliau. Rasulullah berhasil menyelesaikan misi dakwahnya dengan sempurna. Beliau lalu mengambil 1/5 bagian harta rampasan perang miliknya dan membagi-bagikan separuhnya kepada kaum muslimin. Jumlah mereka yang mendapat bagian adalah sebanyak orang-orang yang hadir pada perjanjian Hudaybiyah saja. Sementara separuh harta lainnya digunakan untuk kemaslahatan beliau dan untuk orang yang mewakilinya dalam mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian, Rasulullah mempekerjakan kaum Yahudi yang dahulunya berada di Khaybar setelah mereka meminta hal itu sebagai ganti dari perdamaian yang disepakati, yakni diusir keluar Khaybar. Sebagai gantinya, mereka harus menggarap tanah pertaniannya dan Rasulullah mendapat separuh dari hasilnya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Dari seluruh tawanan kaum muslimin, Rasulullah memilih Safiyah binti Huyai bin Akhtab untuknya. Akhirnya, Safiyah masuk Islam sehingga beliau pun memerdekakan dan menikahinya. Nabi berbulan madu dalam perjalanan pulang ke Madinah, yakni setelah wanita itu halal bagi beliau. Pada waktu itu pula, Rasulullah mendapat hadiah dari seorang wanita Yahudi Bani Khaybar yang bernama Zainab binti Al-Harith, istri Salam bin Mishkam, berupa daging kambing bakar yang dibubuhi racun. Ketika beliau akan menggigit bagian paha kambing tersebut, daging di tangannya tersebut berbicara dan memberitahukan bahwa ia berisi racun. Oleh sebab itu, beliau tidak jadi memakannya dan segera memanggil wanita Yahudi tadi untuk memeriksanya. Apakah kamu benar telah membubuhi racun pada daging kambing ini? Wanita tersebut menjawab, ya benar. Nabi bertanya lagi, mengapa kamu melakukan hal itu? Wanita itu menjawab, tujuanku adalah memastikan kebenaran kalau engkau betul-betul Nabi. Tentu racun itu tidak akan membahayakanmu. Sedangkan kalau engkau bukan Nabi sungguhan, maka kami akan terbebas darimu. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah pun memaafkan kesalahannya. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur termasuk di antara yang ikut memakan daging beracun itu sehingga meninggal dunia. Oleh karena itu, Nabi menghukum mati atau sebagai qisas wanita itu karena perbuatannya. Abu Daud meriwayatkan hadis tersebut secara mursal dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Setelah peristiwa itu, Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya yang sudah sejak lama berhijrah ke negeri Habasyah datang menemui Nabi sepulangnya beliau dari Khaybar, yakni seusai perang. Mereka ditemani oleh Abu Musa al-Ash'ari bersama rombongannya dari suku Ash'ari yang berjumlah lebih dari 70 orang. Abu Hurairah dan delegasi-delegasi lainnya juga datang menemui beliau. Rasulullah memberikan bagian dari harta rampasan perang kepada mereka, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berkata kepada Ja'far, aku tidak tahu manakah peristiwa yang lebih membuatku bahagia, penaklukan kota Khaybar ataukah kedatangan Ja'far? Sebab ketika Ja'far datang,
Rasulullah langsung bangkit dan mencium keningnya. Dalam perang Khaybar ini, kaum muslimin yang mati syahid berjumlah sekitar 20 orang. Semoga Allah meridhai mereka. Tatkala penduduk Fadak mendengar apa yang dilakukan Rasulullah terhadap penduduk Khaybar, mereka pun mengirim opsi perdamaian kepada beliau. Beliau pun menerima opsi tersebut. Semua peristiwa itu terjadi tanpa sedikit pun pengerahan pasukan berkuda dan peralatan perang lainnya dari kaum muslimin. Nabi pun menempatkan harta rampasan perang tersebut sesuai dengan perintah Allah, yaitu beliau tidak membagi-bagikannya. Pada masa itu, terdapat pula peristiwa pembebasan Wadil Qura. Rasulullah kembali ke Madinah melewati Wadil Qura atau singgah di daerah ini dan berhasil menaklukkannya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sempat berperang di sana. Dalam kitab As-Sahihain disebutkan bahwa ketika seorang budak Rasulullah yang bernama Mid'am menurunkan pelana hewan tunggangan Rasulullah, tiba-tiba sebilah anak panah yang tidak diketahui arahnya datang, melesat cepat dan mengenainya sehingga ia meninggal karenanya. Orang-orang berkata, "Berbahagialah ia karena telah memperoleh mati syahid, ya Rasulullah." Beliau menanggapi, "Tidak, sama sekali tidak. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya kain tebal yang dia ambil dari harta rampasan, sementara ia tidak berhak memperoleh bagian dari harta tersebut, akan menjadi api yang menyala-nyala dan membakarnya kelak." Pada masa Rasulullah juga terdapat peristiwa Umratul Qadha. Tatkala kembali ke Madinah, Rasulullah tinggal di sana hingga bulan Dzulqa'dah. Kemudian beliau keluar lagi untuk menunaikan umrah yang disebut Umratul Qadha, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama kaum Quraisy sebelumnya. Ada juga yang menjadikannya sebagai qadha atas tertundanya pelaksanaan umrah Hudaybiyah yang terhalang. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa disebut demikian karena ibadah itu adalah umrah qisas, yaitu pembalasan. Semua pendapat itu benar. Nabi dan kaum muslimin pun berangkat hingga sampai di kota Mekah, lalu melaksanakan umroh dan tawaf di Ka'bah. Kemudian bertahalul setelah mengerjakan ibadah tersebut. Seusai bertahalul, beliau menikahi Maimunah binti Al-Harith, Ummul Mukminin. 3 hari kemudian, kaum Quraisy mengirimkan utusan untuk bertemu dengan Ali. Utusan tersebut menegaskan, "Sekarang keluarlah dari negeri kami." Rasulullah bertanya, "Apa salahnya apabila aku berbulan madu dahulu dengan Maimunah di sini?" Akan tetapi, kaum musyrikin menolak permintaan Rasulullah tersebut. Bahkan, mereka bergegas meninggalkan Mekah begitu melihat kedatangan Nabi, dikarenakan kebencian dan permusuhan mereka terhadap beliau. Maka dari itu, Rasulullah pun keluar dari Mekah dan berbulan madu dengan Maimunah di Sarif, lalu kembali ke Madinah dengan mendapat kemenangan dan pertolongan. Begitulah kisah lanjutan mengenai kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.